Terima kasih sahabat semangat, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat semakin semangat karena siang ini kita membahas tentang medical check up. Banyak perusahaan yang mengharuskan calon karyawannya ataupun karyawannya secara berkala melakukan medical check up ya guna menunjang pekerjaannya. Tapi ternyata medical check up juga tidak dikhususkan untuk karyawan perusahaan saja. Sekarang ini sedang marak pasangan-pasangan milenial yang melakukan medical check up. Apakah mencurigai pasangannya? Enggak juga ya. Kita lihat dulu feature berikut ini yuk. Sahabat semangat, menikah adalah suatu momen yang sangat istimewa. Setiap pasangan yang ingin menikah pasti mempersiapkan segala keperluan hari bersejarah tersebut dari jauh-jauh hari. Satu yang tak akan luput dari persiapan pernikahan adalah medical check up pranikah. Cek pranikah atau premarital check-up adalah pemeriksaan badan yang dilakukan sebelum kamu dan pasangan menikah. Hal ini dilakukan bukan karena saling mencurigai calon suami atau istri kita, melainkan untuk memastikan kesehatan termasuk kebutuhan memiliki keturunan yang sehat. Langkah ini dilakukan guna mencegah kemungkinan berbagai macam penyakit pada calon bayi kelak. Walaupun mungkin belum terlalu umum dilakukan di Indonesia, namun medical check-up pranikah sangatlah dianjurkan untuk dilakukan. Medical check-up pranikah bertujuan untuk mengenali kondisi kesehatan, resiko, dan riwayat masalah kesehatan yang dimiliki masing-masing pasangan. Selain itu, mungkin juga terdapat kondisi yang tidak menimbulkan keluhan, tapi bila menyatu dan diturunkan ke anak, bisa menimbulkan kondisi yang berbahaya. Nah, seperti itu ya. Untuk membahas lebih jauhnya, kita tanya langsung sama ahlinya ya. Dr. Tony masih di sini. Terima kasih dokter. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita soal medical check up ya. Dr. Tony ini adalah penanggung jawab medical check up Rumah Sakit Andisa Cikarang. Dokter, sekarang banyak pasangan yang semakin melek nih ya. Pasangan muda-mudi saat ini sebelum menikah mereka medical check up dulu. Banyak juga yang masih terkukung tradisi, wah ngapain juga gitu, kok nggak percaya gitu sama pasangan sendiri. Sebenarnya menurut secara medis nih ya, dari kacamata dokter, seberapa penting sih medical check up untuk pranikah, pasangan yang sebelum menikah ini? Baik, akan saya coba jawab ya Mbak Dita. Sebetulnya medical check up pranikah itu penting sekali. Ya, jadi penting ya, soalnya kita berumah tangga atau pengen menyatukan dua insan yang berbeda, kayak gitu. Jadi kita pengen mengetahui derajat kesehatan pasangan kita atau kondisi pasangan kita seperti apa. Tentunya kita juga dong, jangan cuma pasangan kita aja yang dicek, tapi kita juga harus mengecek kondisi kesehatan kita seperti apa. Jadi banyak sekali kegunaan medical check up pranikah, seperti itu. Jadi medical check up pranikah ini bisa mengetahui, tentunya nanti setelah menikah kita kan pengen punya keturunan ya Mbak Dita. Iya betul. Ya, harapan kita kalau istri kita hamil, dalam kondisi kehamilannya dia tidak mengalami masalah-masalah seperti itu. Misalnya kita juga harus aware ya. Kan sekarang lagi marak sekali teman-teman itu menikah dengan bule. Jadi ada suatu kebanggaan gitu ya, Mbak Dita, menikah dengan bule. Nah, kenapa saya singgung sedikit di sini? Yang mau kita bahas ini adalah tentang resusnya, gitu Mbak Dita. Jadi orang Indonesia itu 1% atau seluruh dunia itu sekitar 15% Mbak Dita umumnya punya resus positif. Nah, orang Indonesia, Asia, Afrika itu rata-rata resusnya positif. Nah, kalau orang Amerika, Eropa itu banyak yang resusnya negatif. Nah, kenapa saya singgung? Karena resusnya negatif, jadi bisa dikategorikan mereka itu kelompok yang kecil. Contohnya begini, kalau kita membutuhkan transfusi darah, ya amit-amit misalnya ada suatu kejadian dia butuh darah, dia harus menerima resus yang positif, kayak gitu. Padahal si orang yang punya resus positif itu resus negatif itu jumlahnya sedikit. Jadi kita harus benar-benar jaga seperti itu. Ya kalau bisa ya kita memilih pasangan itu yang resusnya sama. Terus kemudian kalau masuk ke kehamilan, kalau ibu punya resus negatif, kemudian suami resus positif, itu bisa membahayakan kondisi kehamilannya. Iya betul. Jadi si anak yang
yang dikandung itu bisa mengalami anemia yang berat, bisa mengalami penyakit kuning. Jadi itu sangat berisiko terhadap ibunya. Mungkin kalau pada kehamilan pertama dia tidak terlalu berpengaruh ya untuk itu. Tapi kehamilan kedua, kehamilan ketiga itu akan lebih berat kondisinya, Dita. Karena sudah ada antibodi atau seperti apa? Iya, karena antibodi si ibu itu mengira kalau yang ada di tubuhnya itu benda asing. Soalnya dia kan tidak sama. Ibunya negatif, nanti masuk anaknya positif, nanti akan saling tolak menolak. Seperti itu. Karena ibu dan anak ketika di dalam kandungan itu terhubung secara Tali pusat, darah ya. betul. Secara medis dia ada hubungan erat. Semua nutrisi, kandungan dan apa segala macamnya dia dapat dari ibunya. Lewat plasenta. Betul. Kayak gitu. Kemudian medical check up pranikah itu kita bisa mendeteksi kondisi pasangan kita, misalnya ada penyakit menular nggak sih? Kayak gitu. Nggak apa-apa berarti seuzon ya, curiga. Ya, nggak apa-apa kan kita juga Demi dicurigain sama kebaikan, pasangan ya. kita, tapi ini semua kita lakukan demi kebaikan kita semua. Itu dia, betul. Mungkin kalau di kita masih dianggap tabu ya, tapi sekarang orang mulai terbuka karena kesehatan ini penting, kesehatan kita dan pasangan kita sebelum melakukan pernikahan itu penting, karena kita selanjutnya menuju harapan kita itu untuk memiliki anak gitu Mbak Dita. Yeah. Jadi ya kita harapkan dalam kondisi kehamilan sampai dia melahirkan itu dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Baik. Mengenai prosedurnya nih, terutama di Rumah Sakit Anissa Cikarang, Dok. Untuk check up pranikah ini seperti apa gambarannya? Apakah sama dengan yang tadi kita sudah cerita Sebetulnya sebelumnya? medical check up pranikah sama saja prosesnya seperti medical check up sebelumnya. Cuman karena di situ ada tambahan, kita mencari kemungkinan penyakit yang ada di tubuh kita atau pasangan kita. Jadi ada pemeriksaan darah tambahan kayak gitu. Ada pemeriksaan darah, golongan darah, resus seperti itu Mbak Dita. Kalau medical check up biasa kan tidak ada pemeriksaan resusnya itu. Kalau golongan darah ya udah golongan darah aja gitu. Nggak ada pemeriksaan resusnya. Kemudian ada pemeriksaan tambahan di darahnya itu untuk mengecek dia lagi menderita hepatitis apa tidak, lagi menderita HIV atau tidak. Tentunya kan kalau pasangan kita menderita HIV itu kan sangat berbahaya ya terhadap kesehatan pasangan kita. Baik, sampai ke tingkat gen berarti? Betul. Takutnya ada penyakit bawaan gitu ya yang tidak tampak selama ini. Betul. Tapi takutnya nanti dikhawatirkan ketika terjadi pertemuan sel sperma dan ovumnya kemudian menghasilkan keturunan yang berbeda begitu kan ya Dok ya? Betul. Baik. Jadi apa saja yang harus disiapkan Dok? Sahabat semangat untuk yang mau menikah, mau ke Rumah Sakit Anissa Cikarang, mau medical check up nih, apa saja yang harus disiapkan Dok? Simple saja ya, sama kalau persiapan dari awal ya sama harus istirahat yang cukup, harus tidur yang cukup, tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan, semuanya intinya sama semua. Cuman yang perbedaan item yang kita ambil di pemeriksaan tersebut yang berbeda. Hanya tambahan saja untuk melihat ada penyakit bawaan apa tidak. Baik. Jadi yang diambil tetap sama. Darah, urin juga ya, pemeriksaan secara fisiknya juga sama. Luar biasa. Nanti jadi nggak usah deg-degan lagi ya kalau ketemu Dokter Tony. Serahkan saja semuanya. Tapi Dok, kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang harus disampaikan ke pasien gitu ya terkait dengan kesehatannya yang ternyata di luar harapan pasien, itu Dok sebagai dokter ini perannya di mana? Memberikan solusi kah? Apakah memberikan gambaran untuk pengambilan keputusannya seperti apa, Dok? Baik Mbak Dita. Sebelumnya di hasil akhir medical check up itu kita cantumkan ya Mbak Dita, kondisi kesehatan si karyawan atau calon karyawan atau calon pengantin baru ini. Yang pertama, kalau misalnya kondisi kesehatannya fit, semuanya bagus, pemeriksaan fisiknya bagus, pemeriksaan penunjangnya bagus, maka akan keluar hasilnya sehat. Nah, kalau ada catatan-catatan tertentu, tapi dia tidak mempengaruhi kondisi kesehatan secara mayor atau secara besar, kita akan kasih hasil sehat dengan catatan. Nah, kalau yang terakhir, kalau emang ini dikhawatirkan membahayakan kondisi kesehatan, kita akan masukkan dalam perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, akan muncul di bawah itu keterangan pemerlu pemeriksaan lanjutannya apa nih? Misalnya kita curiga ada
ke hepatitis, kita akan sarankan konsultasi ke dokter penyakit dalam. Soalnya ini bukan ranah MCU lagi. Kalau udah penyakit lanjutan, sudah masuk ke area spesialisasi. Seperti itu, Mbak Dita. Oke. Jadi pokoknya dokter hanya memberikan gambaran, keputusannya kembali lagi ke sangat semangat yang menjalaninya ya. Betul. Wah, semakin seru. Tadi berarti yang medical check up itu biasanya untuk karyawan, terus yang mau menikah, nanti juga ada juga syarat untuk keluar negeri kan ya, Dok ya. Iya. Dan juga ada pemeriksaan khusus di tengah pandemi ini untuk COVID-19 di Rumah Sakit Anestesi Cikarang ya. Luar biasa lengkap sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.